Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara dengan nada datar, penuh sindiran, tetapi justru membuatmu tertawa? Atau mungkin kamu sendiri sering menggunakan sarkasme untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih halus, tapi tetap menyengat? Sarkasme adalah seni komunikasi yang unik. Ia bisa menjadi alat humor yang luar biasa jika digunakan dengan baik, tetapi juga bisa berubah menjadi senjata sosial yang tajam jika salah tempat. Batas antara sarkasme yang cerdas dan sarkasme yang menyakitkan sangatlah tipis. Jika kamu ingin menguasainya tanpa terlihat seperti orang brengsek, maka kamu harus memahami mengapa sarkasme itu menarik, bagaimana cara menggunakannya, serta di mana batasannya. 1. Apa itu sarkasme? Sarkasme berasal dari bahasa Yunani sarkazin, yang berarti mengoyak daging. Istilah ini menggambarkan bagaimana sarkasme seringkali terdengar tajam, menyindir, bahkan seperti serangan verbal. Namun, dalam dunia modern, sarkasme lebih sering digunakan sebagai bentuk humor yang pintar, sindiran yang halus, atau bahkan ekspresi ketidakpuasan tanpa harus berkata secara langsung. Contohnya, bayangkan seseorang melihat tumpukan pekerjaan di mejanya lalu berkata, "Wah, ini pasti bakal selesai dalam 5 menit. Mudah banget." Jelas, maksud dari kalimat itu adalah kebalikan dari apa yang dikatakannya, pekerjaan itu tidak mudah dan pasti akan memakan waktu lama. Sarkasme bekerja dengan membalikkan makna literal sebuah kalimat untuk menyampaikan pesan tersembunyi. Dan inilah yang membuatnya menarik, tidak semua orang bisa langsung menangkapnya. 1. Mengapa orang suka menggunakan sarkasme? Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan sarkasme dalam percakapan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah 1 sebagai bentuk humor. Salah satu alasan utama orang menggunakan sarkasme adalah karena sifatnya yang lucu. Sarkasme bisa menjadi cara yang brilian untuk menyampaikan lelucon tanpa perlu tertawa terbahak-bahak sendiri. Banyak komedian menggunakan sarkasme untuk menciptakan efek humor yang lebih cerdas dan berkelas. Contohnya, seorang teman datang terlambat ke sebuah acara dan berkata, "Jangan khawatir, aku nggak buru-buru kok. Aku suka banget menunggu." Jika disampaikan dengan nada yang pas, ini bisa membuat orang tertawa. 2 Cara halus menyampaikan kritik. Kadang-kadang, kita ingin mengkritik seseorang tanpa terdengar terlalu langsung atau kasar. Disinilah sarkasme bisa menjadi alat yang ampuh. Misalnya, jika seorang teman selalu menunda pekerjaan, daripada mengatakan, "Kamu pemalas," kamu bisa berkata, "Wow, kecepatan kerjamu benar-benar bikin iri. Aku sampai nggak bisa mengikuti." Dengan cara ini, pesan tetap tersampaikan, tetapi dengan sentuhan humor yang bisa membuat orang berpikir tanpa merasa diserang langsung. 3 Mencairkan suasana. Dalam situasi yang tegang, sarkasme bisa membantu mencairkan suasana dan membuat percakapan lebih santai. Misalnya, jika seseorang bertanya apakah kamu gugup sebelum presentasi penting, kamu bisa berkata, "Ah enggak, aku suka banget berbicara di depan ratusan orang sambil ditatap tajam. Rasanya kayak liburan di pantai." Jawaban ini bisa mengundang tawa dan mengurangi ketegangan yang ada. 4 Menunjukkan kecerdasan dan wawasan. Sarkasme bukan untuk semua orang. Tidak semua orang bisa menggunakannya dengan baik, dan tidak semua orang bisa memahami maksudnya. Oleh karena itu, ketika digunakan dengan tepat, sarkasme bisa menjadi tanda kecerdasan dan kepekaan sosial yang tinggi. Orang yang bisa bermain dengan kata-kata secara sarkastik seringkali dianggap memiliki kemampuan berpikir yang tajam. Mereka bisa melihat ironi dalam suatu situasi dan mengemasnya dengan cara yang menghibur. Misalnya, ketika seseorang berkata bahwa media sosial itu hanya tempat berbagi kebahagiaan, orang sarkastik mungkin akan berkata, "Oh tentu, nggak ada yang pura-pura bahagia di sana. Semua orang pasti jujur 100%. Dengan satu kalimat, dia tidak hanya menyampaikan sindiran, tetapi juga mengajak orang berpikir lebih dalam tentang kenyataan media sosial. 3 Apakah sarkasme selalu bagus? Meskipun sarkasme bisa menjadi alat komunikasi yang menyenangkan, ada juga sisi gelapnya. Tidak semua orang menyukai sarkasme, dan dalam beberapa situasi, penggunaannya bisa dianggap tidak pantas. 1 bisa terlihat seperti serangan. Jika tidak digunakan dengan hati-hati,
sarkasme bisa terasa seperti serangan verbal. Orang yang tidak terbiasa dengan sarkasme mungkin akan menganggapnya sebagai hinaan langsung. Contohnya, jika seseorang baru saja gagal dalam sebuah ujian, mengatakan, "Wow, kamu pasti sangat menikmati mengulang ujian ini nanti," bisa terdengar sangat menyakitkan, bukan lucu. 1, 3, 2 Tidak semua orang bisa menangkap maksudnya. Sarkasme bekerja dengan cara membalikkan makna literal sebuah kalimat. Namun, tidak semua orang bisa memahami perbedaan ini, terutama dalam komunikasi teks seperti chat atau email. Jika seseorang tidak menangkap bahwa kamu sedang bersarkasme, mereka bisa saja menganggapnya serius dan salah paham. Oleh karena itu, penggunaan sarkasme dalam komunikasi tertulis harus lebih berhati-hati. 1, 3 bisa membuat orang tidak nyaman. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan sarkasme, terutama jika digunakan dalam percakapan sehari-hari secara berlebihan. Jika seseorang terus-menerus bersikap sarkastik, mereka bisa terlihat seperti orang yang sinis atau bahkan tidak tulus. Jika kamu ingin menggunakan sarkasme, penting untuk membaca situasi dan memahami bagaimana lawan bicaramu meresponsnya. 1. 4 Kapan sebaiknya menggunakan sarkasme? Agar sarkasme tetap efektif dan tidak berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan, berikut adalah beberapa aturan sederhana untuk menggunakannya dengan bijak. Gunakan pada orang yang memahami sarkasme, pastikan orang yang kamu ajak bicara bisa menangkap maksudmu dan tidak mudah tersinggung. Jangan gunakan untuk merendahkan orang lain, sarkasme seharusnya menghibur, bukan menyakiti. Jangan gunakan untuk menyerang seseorang secara pribadi. Gunakan dalam situasi yang tepat, sarkasme bisa menyenangkan dalam percakapan santai, tetapi mungkin tidak cocok dalam situasi serius seperti wawancara kerja atau rapat penting. Perhatikan nada suara dan ekspresi wajah. Jika sarkasme tidak disampaikan dengan nada dan ekspresi yang tepat, bisa terjadi salah paham. Jangan berlebihan, terlalu banyak sarkasme bisa membuatmu terdengar sinis atau menyebalkan. Gunakan seperlunya agar tetap efektif. 1. Kesimpulan, menikmati sarkasme tanpa jadi brengsek. Sarkasme adalah alat komunikasi yang menarik dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari humor hingga kritik sosial. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan cerdas dan penuh kesadaran akan konteks serta audiens. Jika digunakan dengan benar, sarkasme bisa membuat percakapan lebih hidup dan menyenangkan. Sebaliknya, jika digunakan tanpa berpikir panjang, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan dan merusak hubungan sosial. Jadi, apakah kamu siap menguasai seni sarkasme tanpa terlihat seperti orang brengsek? Kalau iya, ingat satu hal, sarkasme yang cerdas adalah yang mengundang tawa, bukan kemarahan. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Sarkasme bisa menjadi senjata komunikasi yang sangat ampuh. Dengan satu kalimat, kamu bisa membuat seseorang tertawa, merasa tersindir, atau bahkan tersinggung. Inilah sebabnya mengapa sarkasme sering dianggap sebagai pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, ia bisa mengundang gelak tawa. Tetapi jika salah sasaran, ia bisa berubah menjadi hinaan yang menyakitkan. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana cara membedakan antara sarkasme yang menghibur dan sarkasme yang kejam, serta bagaimana memastikan bahwa penggunaan sarkasme tidak melukai perasaan orang lain. 1. Apa bedanya sarkasme lucu dan sarkasme kejam? Sarkasme bukanlah sesuatu yang hitam putih. Ada spektrum luas antara sarkasme yang ringan dan menyenangkan dengan sarkasme yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Secara umum, ada dua kategori utama dalam sarkasme. 1. Sarkasme positif, menghibur cerdas. Sarkasme yang baik adalah sarkasme yang menambah nilai dalam percakapan. Biasanya, sarkasme ini digunakan untuk menciptakan humor, menyindir keadaan tanpa merendahkan orang lain, atau sekadar menambahkan bumbu dalam komunikasi. Contoh, tangan menunjuk kanan situasi, seorang teman datang terlambat 30 menit. Tangan menunjuk kanan sarkasme yang positif, wah, kamu memang ahli dalam seni tiba tepat waktu. Aku sampai kagum. Nada bercanda, tidak menyalahkan langsung, dan bisa membuat orang tersenyum. Pada contoh ini, sarkasme digunakan dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Teman yang mendengarnya mungkin tertawa karena ia sadar dirinya memang terlambat, tetapi tidak merasa diserang secara langsung. 2. Sarkasme negatif,
kejam, menyakitkan. Sebaliknya, sarkasme yang buruk adalah sarkasme yang terdengar seperti serangan pribadi, merendahkan, atau mempermalukan seseorang. Contoh, tangan menunjuk kanan situasi, seorang teman datang terlambat 30 menit. Tangan menunjuk kanan sarkasme yang kejam, bagus, kamu berhasil membuang 30 menit waktuku. Mau bikin rekor baru? Nada menyalahkan, bisa membuat orang merasa bersalah atau malu. Pada contoh ini, meskipun secara teknis kalimatnya masih termasuk sarkasme, tetapi nadanya jauh lebih tajam dan bisa melukai perasaan orang lain. Mengapa sarkasme bisa menjadi kejam? Sarkasme menjadi kejam ketika nada dan ekspresi tidak mendukung humor. Jika nada suara terlalu sinis atau ekspresi wajah tidak menunjukkan tawa, sarkasme bisa terdengar seperti hinaan. Digunakan untuk menjatuhkan seseorang di depan umum. Sarkasme seharusnya digunakan untuk bersenang-senang, bukan untuk mempermalukan seseorang di depan orang lain. Menyerang hal-hal sensitif. Menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan sarkasme bukanlah hal yang lucu. Jika seseorang sudah merasa insecure tentang sesuatu, lalu kita gunakan itu sebagai bahan sindiran, itu bisa menyakiti mereka lebih dalam. Tidak mengenal audiens dengan baik. Tidak semua orang nyaman dengan sarkasme. Beberapa orang bisa saja merasa tersinggung karena tidak menangkap maksud sebenarnya. 3. Kapan sarkasme menjadi masalah? Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa situasi di mana sarkasme bisa menjadi masalah dan bagaimana cara menghindarinya. 1. Ketika digunakan dalam situasi serius. Tangan menunjuk kanan contoh. Seorang teman sedang curhat tentang masalahnya, dan kamu merespons dengan sarkasme. Tanda silang, oh ya ampun, hidupmu memang penuh tragedia. Harusnya kamu bikin film aja sekalian. Kalimat ini bisa terdengar sangat menyakitkan, terutama bagi seseorang yang sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Tanda centang putih tebal solusi. Jika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya, lebih baik gunakan empati daripada sarkasme. Jika ingin tetap menyisipkan humor, gunakan humor yang lebih ringan dan tidak menyindir langsung. 2. Ketika sarkasme digunakan sebagai alat untuk menghindari konfrontasi. Terkadang, orang menggunakan sarkasme untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan secara tidak langsung. Masalahnya, ini bisa membuat orang lain bingung atau malah semakin kesal. Tangan menunjuk kanan contoh. Tanda silang, oh iya, aku suka banget kalau ada orang yang lupa janji. Rasanya luar biasa menyenangkan. Ketimbang mengatakan langsung bahwa kamu kecewa, kamu malah menggunakan sindiran. Tanda centang putih tebal solusi. Jika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang penting, lebih baik komunikasikan secara langsung dan jujur. 3. Ketika sarkasme digunakan secara berlebihan. Sarkasme yang digunakan terus-menerus bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jika setiap komentar yang keluar dari mulutmu adalah sarkasme, orang mungkin akan mulai menganggapmu sebagai orang yang sinis atau negatif. Tangan menunjuk kanan contoh. Tanda silang, oh tentu, karena dunia ini memang selalu adil dan semua orang pasti mendapat apa yang mereka inginkan. Hidup ini sungguh indah, bukan? Sarkasme yang terlalu sering bisa terdengar seperti keluhan yang berlebihan. Tanda centang putih tebal solusi. Gunakan sarkasme dengan seimbang. Jangan sampai itu menjadi satu-satunya cara berbicaramu. 4. Cara menggunakan sarkasme tanpa menyakiti perasaan orang lain. Setelah mengetahui kapan sarkasme bisa menjadi masalah, berikut adalah beberapa tips agar sarkasme tetap menghibur dan tidak menyakitkan. 1. Gunakan nada yang ramah dan ekspresi yang mendukung. Sarkasme yang lucu biasanya diiringi dengan nada suara yang ringan dan ekspresi wajah yang mendukung. Jika nada terlalu datar atau terlalu tajam, orang lain bisa salah paham. 2. Jangan gunakan untuk mengkritik orang secara langsung. Jika ingin mengkritik seseorang, lebih baik lakukan dengan cara yang langsung tetapi tetap sopan. Jangan gunakan sarkasme sebagai cara untuk menyindir kelemahan seseorang. 3. Pastikan orang yang kamu ajak bicara bisa memahami sarkasme. Beberapa orang tidak terbiasa dengan sarkasme dan cenderung menangkap kata-kata secara harfiah. Jika mereka tidak paham, mereka bisa salah paham dan merasa tersinggung. 2. Gunakan untuk situasi yang lebih umum, bukan personal.
Sarkasme akan lebih aman jika digunakan untuk menyindir situasi umum daripada orang secara langsung. Misalnya, menyindir cuaca yang panas atau kemacetan lalu lintas akan lebih aman dibandingkan menyindir kebiasaan seseorang. Tanda centang putih tebal contoh yang lebih aman. Tangan menunjuk kanan, oh iya, aku suka banget macet di pagi hari. Rasanya seperti bonus waktu buat merenung. Ini menyindir keadaan, bukan orang tertentu. Tanda silang contoh yang lebih berisiko. Tangan menunjuk kanan, wah, kamu memang selalu hebat dalam memilih jalan yang paling macet. Ini bisa terdengar seperti menyalahkan orang lain. 2, 4, 5 Perhatikan reaksi lawan bicara. Jika seseorang terlihat tidak nyaman atau tersinggung dengan sarkasme yang kamu gunakan, lebih baik hentikan dan ganti topik pembicaraan. 2, 5 Kesimpulan, jadi cerdas, bukan kejam. Sarkasme adalah seni komunikasi yang bisa membuat percakapan lebih seru dan menghibur. Namun, batas antara sarkasme yang lucu dan sarkasme yang menyakitkan sangatlah tipis. Jika kamu ingin menggunakan sarkasme, pastikan bahwa tanda centang putih tebal nada dan ekspresi mendukung humor. Tanda centang putih tebal tidak digunakan untuk menyerang seseorang secara langsung. Tanda centang putih tebal audiens memahami sarkasme dan tidak mudah tersinggung. Tanda centang putih tebal digunakan dalam situasi yang tepat dan tidak berlebihan. Dengan memahami batasan ini, kamu bisa menjadi seseorang yang humoris tanpa terlihat seperti orang brengsek. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Sarkasme bukan sekadar melemparkan sindiran dengan nada tajam. Ada seni dalam penggunaannya. Jika dilakukan dengan benar, sarkasme bisa menunjukkan kecerdasan, membuat orang tertawa, dan bahkan membantu membangun koneksi sosial. Namun, jika dilakukan tanpa teknik yang tepat, kamu bisa berakhir sebagai seseorang yang terlihat sinis, pahit, atau bahkan menyebalkan. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan sarkasme secara elegan dan cerdas, sehingga kamu bisa membuat orang tertawa tanpa membuat mereka sakit hati. 3. Apa yang membuat sarkasme terdengar cerdas? Sarkasme yang cerdas bukan hanya tentang kata-kata yang digunakan, tetapi juga bagaimana dan kapan kamu menggunakannya. Ada beberapa elemen penting yang membuat sarkasme terdengar lebih cerdas dan berkelas. 3. Timing yang tepat. Sarkasme harus digunakan pada momen yang pas. Jika dilemparkan pada saat yang salah, leluconmu bisa terasa tidak lucu atau malah menyakitkan. Tangan menunjuk kanan contoh timing yang bagus. Di tengah percakapan yang santai, ketika semua orang dalam suasana hati yang baik. Untuk merespons sesuatu yang jelas-jelas berlebihan atau ironis. Tangan menunjuk kanan contoh timing yang buruk. Saat seseorang sedang bercerita tentang masalah serius mereka. Di tengah diskusi profesional yang membutuhkan keseriusan. 3. Menggunakan nada dan ekspresi yang tepat. Nada suara dan ekspresi wajah berperan besar dalam sarkasme. Jika nadamu terlalu tajam atau ekspresi wajahmu terlalu serius, orang lain bisa menangkap sarkasme sebagai serangan. Tanda centang putih tebal cara yang benar, ucapkan dengan nada ringan, sedikit senyum, atau ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa kamu bercanda. Tanda silang cara yang salah, mengatakannya dengan nada datar atau tajam yang bisa terdengar seperti hinaan. 3. Memilih target yang tepat. Bukan semua orang bisa menjadi target sarkasme. Sarkasme akan lebih aman jika digunakan pada tanda centang putih tebal orang yang sudah mengenal gaya humormu. Tanda centang putih tebal situasi yang tidak melibatkan emosi negatif. Tanda centang putih tebal hal-hal umum seperti kebiasaan manusia atau fenomena sosial, bukan kelemahan seseorang. Lampu putar mobil polisi hindari menggunakan sarkasme untuk tanda silang menyindir kelemahan atau ketidakmampuan seseorang. Tanda silang membuat seseorang merasa malu di depan umum. Tanda silang orang yang mudah tersinggung atau belum terbiasa dengan sarkasme. 3. Perbedaan sarkasme sinis versus sarkasme elegan. Banyak orang mengira bahwa semua bentuk sarkasme sama, padahal ada perbedaan besar antara sarkasme yang sinis dan sarkasme yang elegan. Sarkasme sinis, sarkasme elegan. Nada tajam dan menusuk. Nada ringan dan menyenangkan. Terasa menyindir atau menghina. Mengundang tawa tanpa merendahkan. Sering digunakan untuk mengekspresikan frustrasi. Digunakan untuk menambah humor dalam percakapan. Bisa membuat orang merasa tersinggung.
Membuat suasana lebih santai dan akrab. Tanda centang putih tebal contoh sarkasme elegan. Tangan menunjuk kanan, wah, luar biasa. Aku baru tahu kalau menunda pekerjaan sampai deadline itu termasuk strategi produktivitas. Tanda silang contoh sarkasme sinis. Tangan menunjuk kanan, kamu benar-benar jago banget ya. Bikin orang nungguin kamu selama 1 jam itu pasti butuh bakat khusus. 3. Teknik menggunakan sarkasme dengan cerdas. Agar sarkasme terdengar cerdas dan tidak menyakitkan, ada beberapa teknik yang bisa kamu gunakan. 1. Gunakan sarkasme untuk menyindir situasi, bukan orang. Cara paling aman menggunakan sarkasme adalah dengan menyindir situasi atau kejadian, bukan seseorang secara langsung. Tanda centang putih tebal contoh yang baik. Tangan menunjuk kanan, oh tentu, hujan deras di pagi hari adalah cara terbaik untuk memulai hari dengan penuh semangat. Tanda silang contoh yang buruk. Tangan menunjuk kanan, kamu pasti punya bakat spesial untuk memilih hari terburuk buat jalan-jalan. 3. Gunakan hyperbole, melebih-lebihkan sesuatu secara dramatis. Sarkasme akan terasa lebih lucu jika dikemas dalam bentuk hiperbola. Ini membuatnya lebih jelas sebagai lelucon, sehingga lebih kecil kemungkinan seseorang tersinggung. Tanda centang putih tebal contoh hiperbola dalam sarkasme. Tangan menunjuk kanan, wow, kamu benar-benar jenius. Aku yakin NASA sebentar lagi akan merekrutmu. Tangan menunjuk kanan, jalanan macet total? Bagus. Aku memang suka duduk di mobil selama berjam-jam sambil mendengarkan klakson mobil lain. 3. Kombinasikan dengan humor yang cerdas. Sarkasme yang dipadukan dengan humor yang cerdas akan membuatnya lebih diterima. Misalnya, kamu bisa menggunakan ironi atau absurditas dalam sarkasme untuk membuatnya lebih ringan. Tanda centang putih tebal contoh. Tangan menunjuk kanan, oh ya, pasti sangat sehat makan mie instan 3 kali sehari. Aku yakin dokter akan sangat bangga. 3. Hindari menggunakan sarkasme sebagai bentuk serangan. Sarkasme bukan alat untuk menyerang seseorang secara halus. Jika kamu ingin mengkritik seseorang, lakukan secara langsung dan sopan, bukan dengan sarkasme yang menyakitkan. Tanda silang contoh yang buruk. Tangan menunjuk kanan, iya deh, kamu memang paling benar. Kita semua pasti salah. Bisa membuat orang merasa diserang. Tanda centang putih tebal solusi yang lebih baik. Tangan menunjuk kanan, aku paham maksudmu, tapi bagaimana kalau kita coba pertimbangkan dari sudut pandang lain? 3. Kapan sebaiknya menghindari sarkasme? Meskipun sarkasme bisa menyenangkan, ada situasi di mana lebih baik menghindarinya. 3. Ketika berbicara dengan orang yang tidak terbiasa dengan sarkasme. Tidak semua orang memahami sarkasme dengan baik. Beberapa orang mungkin menangkap kata-katamu secara harfiah dan merasa bingung atau tersinggung. 3. Dalam situasi profesional atau formal. Dalam dunia kerja, terutama dalam lingkungan formal, sarkasme bisa dianggap tidak sopan atau bahkan merusak profesionalisme. 3. Saat berbicara dengan seseorang yang sedang dalam kondisi emosional. Seseorang yang sedang marah, sedih, atau stres mungkin tidak akan menangkap sarkasme sebagai humor. Dalam situasi ini, lebih baik bersikap empati daripada sarkastik. 3. Kesimpulan, sarkasme yang cerdas adalah sarkasme yang menyenangkan. Sarkasme bisa menjadi alat komunikasi yang cerdas dan menghibur, asalkan digunakan dengan cara yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sarkasme tetap elegan. Tanda centang putih tebal gunakan timing yang tepat. Tanda centang putih tebal pastikan nada dan ekspresi mendukung humor. Tanda centang putih tebal jangan gunakan untuk menyerang seseorang secara langsung. Tanda centang putih tebal pilih target yang tepat, misalnya, situasi umum, bukan kelemahan individu. Tanda centang putih tebal gunakan hiperbola dan humor untuk membuatnya lebih ringan. Dengan memahami teknik dan batasan dalam sarkasme, kamu bisa menjadi seseorang yang humoris dan cerdas tanpa terlihat sinis atau menyakitkan. Sarkasme adalah pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, bisa menjadi alat komunikasi yang cerdas dan humoris. Tapi jika disalahgunakan, sarkasme bisa berubah menjadi alat yang menyakitkan dan bahkan merusak hubungan. Ada batas tipis antara sarkasme yang menyenangkan dan sarkasme yang kejam, dan bab ini akan membahas bagaimana menjaga keseimbangan itu.
4.1 Mengapa sarkasme bisa menjadi menyakitkan? Sarkasme bekerja dengan cara mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan maksud sebenarnya. Namun, jika tidak digunakan dengan hati-hati, sarkasme bisa memiliki dampak negatif, seperti 4.1 menghina secara tidak langsung. Ketika seseorang menggunakan sarkasme untuk menyindir kelemahan orang lain, hal itu bisa terasa lebih menyakitkan dibandingkan kritik langsung. Tanda silang contoh sarkasme yang menyakitkan. Tangan menunjuk kanan, oh, kamu pasti sudah kerja keras sekali, main HP sepanjang hari itu pasti melelahkan. Tanda centang putih tebal solusi yang lebih baik. Tangan menunjuk kanan, kayaknya kita butuh strategi baru biar kerjaan lebih cepat selesai. Ada ide? 4.1.2 Menyebabkan rasa tidak percaya. Jika terlalu sering menggunakan sarkasme, terutama yang bernada negatif, orang-orang bisa mulai merasa tidak nyaman. Mereka mungkin tidak tahu apakah yang kamu katakan serius atau tidak, sehingga kepercayaan mereka terhadapmu berkurang. 4.1.3 Merusak hubungan sosial. Sarkasme yang berlebihan atau kasar bisa menciptakan jarak antara kamu dan orang lain. Alih-alih membuat orang tertawa, kamu justru bisa membuat mereka menjauh karena merasa tersinggung. 4.2 Perbedaan antara sarkasme lucu dan sarkasme menyakiti. Agar lebih jelas, berikut adalah perbedaan antara sarkasme yang menghibur dan sarkasme yang menyakitkan. Sarkasme lucu. Sarkasme menyakiti ditujukan untuk situasi umum atau kebiasaan manusia. Ditujukan kepada individu tertentu dengan niat mengkritik. Menggunakan nada ringan dan humor yang jelas. Menggunakan nada tajam dan sindiran yang pedas. Bertujuan untuk membuat semua orang tertawa. Bisa membuat seseorang merasa malu atau tersinggung. Tanda centang putih tebal contoh sarkasme yang menghibur. Tangan menunjuk kanan, wah, luar biasa. Aku baru tahu kalau menunda pekerjaan sampai deadline itu ternyata strategi produktivitas. Tanda silang contoh sarkasme yang menyakitkan. Tangan menunjuk kanan, kamu pasti butuh bakat khusus buat bisa sebodoh ini. 4.3 Kapan sebaiknya tidak menggunakan sarkasme? Ada beberapa situasi di mana lebih baik tidak menggunakan sarkasme sama sekali. Beberapa di antaranya adalah 4.3 Saat berhadapan dengan orang yang mudah tersinggung. Tidak semua orang menikmati sarkasme. Jika seseorang tidak terbiasa atau tidak menyukainya, lebih baik gunakan humor lain yang lebih aman. 4.3.2 Dalam situasi formal atau profesional. Sarkasme yang digunakan dalam lingkungan kerja, terutama saat berbicara dengan atasan atau klien, bisa dianggap tidak sopan. 4.3.3 Ketika seseorang sedang dalam masalah. Jika seseorang sedang mengalami kesulitan atau stres, menggunakan sarkasme bisa membuat mereka merasa lebih buruk. Lampu putar mobil polisi contoh yang harus dihindari. Tangan menunjuk kanan seseorang bercerita bahwa mereka baru saja kehilangan pekerjaan, lalu kamu berkata, wah, mantap. Akhirnya kamu bisa liburan sepuasnya, kan? 4.4 Cara menghindari sarkasme yang menyakiti. Agar sarkasme tetap terasa ringan dan tidak menyakiti orang lain, kamu bisa mencoba beberapa trik berikut. 4.4.1 Tambahkan nada humor yang jelas. Gunakan ekspresi wajah atau nada suara yang membuat lawan bicara tahu bahwa kamu bercanda. Tanda centang putih tebal contoh yang baik. Tangan menunjuk kanan dengan senyum dan nada bercanda. Wah, aku suka banget sama taktikmu yang selalu belajar di menit terakhir sebelum ujian. Efektif banget, ya? 4.4.2 Jangan gunakan sarkasme saat marah. Saat kamu kesal, sarkasme bisa berubah menjadi serangan verbal yang menyakitkan. Jika sedang marah, lebih baik bicara secara langsung dan jujur daripada menggunakan sarkasme. Tanda centang putih tebal solusi yang lebih baik. Tangan menunjuk kanan alih-alih berkata, oh ya, pasti aku yang selalu salah, kan? Lebih baik katakan, aku merasa kita perlu mencari solusi yang adil buat kita berdua. 4.4.3 Gunakan humor yang mengundang tawa, bukan malu. Jika kamu menggunakan sarkasme untuk bercanda, pastikan tidak ada yang merasa dipermalukan. Tanda silang contoh yang buruk. Tangan menunjuk kanan, kamu kelihatan segar banget, kayak zombie yang belum tidur seminggu. Tanda centang putih tebal contoh yang baik. Tangan menunjuk kanan, aku juga sering begini. Kurang tidur tapi tetap berusaha kelihatan normal, haha.
4. Perhatikan reaksi lawan bicara. Jika seseorang terlihat tidak nyaman atau tersinggung, itu tanda bahwa sarkasme mungkin tidak cocok untuk mereka. 4.5 Kesimpulan, gunakan sarkasme dengan empati. Sarkasme bisa menjadi alat yang menyenangkan dan cerdas jika digunakan dengan baik. Namun, jika tidak berhati-hati, sarkasme bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan dan merusak hubungan. Tangan menunjuk kanan kunci utama dalam menggunakan sarkasme dengan baik. Tanda centang putih tebal, pastikan orang lain mengerti bahwa kamu bercanda. Tanda centang putih tebal, hindari menggunakan sarkasme untuk menyerang atau mempermalukan seseorang. Tanda centang putih tebal, perhatikan situasi dan kondisi emosional lawan bicara. Tanda centang putih tebal, gunakan nada ringan dan humor yang jelas. Jika digunakan dengan empati dan kehati-hatian, sarkasme bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk berkomunikasi tanpa menyakiti perasaan orang lain.